selamat datang semuanya di Studio Incar. Sore. Iya, jadi 500.000 atau setengah juta? Mungkin kedua-duanya bisa. 500.000, setengah juta. Tapi satu pertanyaan saya, kenapa kok bisa nyasar ke Studio Incar? Padahal kan dari Lintang ya, dari Lintang sampai ke Tanjung Pandan. First time baru pertama kali ke Tanjung atau kayak apa ini ceritanya? Bisa. Ayo, Bang Andi, ayo Bang Andi. Tak mampu berkata-kata macam. Salah itu. Google salah beritahu tadi. Oh, Google salah berita. Oh iya. Hanya sendiri kita kalian. Ada ya rumah mantan ini ya. Oh, ke rumah mantan, bukan ke rumah mantan. Iya. Soalnya ada sih ke Sherlock rumah mantan itu deh. Oh siap. Atau jangan-jangan ke sini ada mantan? Tergantung kalau mantannya banyak. Kita adu. Oh, dah. Kalau ada mantan tak akan sesat kan ya. Iya. Mungkin ini ada proyek mantan di sini. Gimana? Cari mantan. Cari mantan. Cari mantan. Nggak Mantan tuh dicari. Oh ya, ini by the way hari ini udah kerja. Enggak ada. Nggak ada. Nggak kerja. Serius, ini kan sebenarnya jam-jam kerja ya. Tapi hari ini nggak kerja walaupun sebenarnya karena diancam sih ya. Itulah, takut diancam. Takut diancam. Oh ya, berarti bersyukur kalau diancam. Berarti nanti kalau seandainya kalian mau diundang harusnya diancam. Iya kan, diancam dulu. Tergantung sama ancamnya. Oh gitu ya. Berarti nanti kita coba ya ancaman tingkat 1. Ini kira-kira perkiraan ancaman tingkat 1, 2 atau 3? Ini sih masih tingkat 1 bang ya. Oh, tingkat 1. Oh, siap. Oke, kita coba nanti Siap, level. Masih Siapa? Tapi udah gercep kan sana ya? Tingkat 1 udah gercep kesini kan? Udah. Karena mau cari mantan. Cari mantan. Cari mantan. Cari apa? Cari mantan. Kedua, cari mantan. Kalau udah aman kan pasti. Kalau udah aman pasti. Ada Ada mantan. mantan. Jadi ceritanya bahasa kita mantan. Oh ya, masih di tempat Rasau ya, bertiga ini. Masih. Masih Beatrice, Bang Andi, Gemoy 1. Iya, boy. Sebenarnya Beatrice Gemoy 2. Iya, sudah ya ini salah satu ancaman 1. Apa kabar Tebat Rasau? Kalau dulu itu Tebat Rasau itu mulai dibukanya sekitar tahun berapa sih? 2018 Januari. 2018 Januari. Tanggal? Untuk secara apa ya perkumpulannya tuh kami tuh menunda dari lama ya. Tapi ada mencetus idenya untuk itu tuh dari tanggal 1 Januari. Dari tanggal 1 Januari. Ya, tanggal 17 Januarinya udah kami nyusun di SK-kan dari desa tuh secara legalitas itu artinya tanggal 17. Tanggal 17 Januari ya. Berarti tanggal 1 baru ini ya. Iya, wacana-wacananya. Baru wacana-wacananya. Itu wacananya dari siapa tuh? Wacananya itu sebenarnya apa ya? Kami kan di situ di Lintang itu secara basic kepariwisataan nggak ada. Jadi kami itu kan hanya petani dan nelayan sungai. Oh iya. Ya kan Lintang kan? Iya, Lintang. Jadi di tahun 2017 itu ada salah satu tokoh dari Tanjung Pandan ini dan beliau membuat pelatihan pembuatan pupuk organik waktu itu di Desa Lintang ya. Tapi sih bukan di tempat asalnya karena tempat asal belum ada kan. Cuma di Desa Iya, Lintangnya. di desanya. Iya. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol di kampung itu di tempat kegiatan itu dua tokoh ini diajak dari ada itu teman-teman kita kan ada orang dua ahli sama Nasidi untuk mampir ke Pengkalan itu apa ya tempat nelayan air sungai itu berkumpul turun segala macam kata kita bilang Pak mampir dulu ke tempat kita kan untuk siapa tahu kan ya ada ikan-ikan untuk dibawa pulang ke Tanjung kan. Iya. Jadi kata beliau gak sempat mungkin karena udah sore kata tapi dua teman kita ini memaksa kan. Iya. Kata beliau kan itu. Ya ancaman satu lah ya. Ancaman satu. Kata beliau kan itu udah sore kita udah mau buru-buru mau pulang. Tapi dua teman ini kokoh untuk
memaksa beliau untuk mampir ke tempat kami. Iya. Jadi mungkin beliau ngerasa gak enak juga kan, karena itu dipepet terus di jalan, bukannya di berhenti tapi di jalan itu kami mengajak. Sambil jalan, Iya, tuh. sambil jalan. Oh iya. Jadi mungkin beliau gak enak juga kan, jadi beliau mampir. Iya. Setelah beliau mampir, kata beliau, wah, kalian punya tempat sebagus ini, kenapa nggak dijual, katanya kan? Oh dijual. Iya, dalam artian Iya. dijual, kata beliau. Maksudnya Pak, kata kawan kan, ya dijadikan aja di tempat pariwisata segala macam kan. Kalian punya tempat alam yang bagus seperti ini kan, Iya. sayang katanya nggak dimanfaatkan kan. Jadi Pak, kata kawan yang sekarang jadi ketua kami di komunitas kan, kata Pak Nasidi, yang namanya kita membangun pariwisata ini kan Pak pasti butuh modal. Iya, Nah, pasti. gimana? Terus beliau langsung membantah, di mana-mana aku mampir ya, kata beliau kan, ke tempat manapun di Belitung ini, semuanya kalau mau membangun tuh selalu bicara modal. Iya, alasan pertamanya pasti Iya. selalu modal ya. Nah, terus kata beliau, jadikanlah tempat ini tempat pariwisata. Nah, tanggal 1 Januari aku bawakan tamu, kata beliau kan. Aduh Pak, kata kami kan. Iya. Aduh, itu setelah sore beliau pulang. Aduh, kami ngumpul kan waktu itu, bicara sama kawan-kawan, gimana ini? Karena tamunya ini yang mau dibawa beliau ini dari Singapura waktu itu, penulis buku. Nah, jadi sering cerita jalan-jalan, datanglah itu tamu itu kan. Jadi kami siapinlah makanan bedulang waktu itu, tapi khas itu air sungai, ikan air tawar. Iya. Datang. Nah, itulah salah satu yang jadi modal utama kami membangun Tebara Sawah itu. Karena Tebara Sawah itu kan terbangun tanpa ada dana sokongan dari manapun ya. Itu Iya. murni swadaya masyarakat, kelompok. Itulah itu per tanggal 17 itu kami mulai beraktivitas, menebang kayu segala macam, membuat jembatan sampai membuat pondok itu. Per April aku tuh selesai jembatan 180 meter, satu pondok besar tuh yang sekarang jadi sekretariat kami. Iya. Nah, itu. Berarti jembatan yang ini ya, yang itu memang aku pernah lihat di YouTube, Iya. di-share sama Gators ya, sama Marta tuh. Ya, sama Gemoy pernah enggak? Oh enggak. Belum pernah chat ya soalnya. Kacau ini emang. Jadi pas dilihat itu ya kalau jadi pas dilihat itu jembatannya bagus, panjang, membelah muara. Itu kan muara kan ya? Bukan. Apa itu? Itu termasuk tergolong rawa. Rawa ya? Nah, karena aliran yang badan sungainya itu kan masih jauh di tengah. Oh iya ya. Jauh ya. Kalau Tapi itu kalau air itu air dari ini kan, dari yang Sungai Lintang, dari Pice, dari situ kan Iya. gitu. itu debit air asalnya itu dari ini Badau, Iya. Nyurok itu Ada Nyurok ya? gunung Badau, Nyurok, daerah Nyurok itu kepala sungainya, dan bermuara di Pice itu kan Oh keluar. iya. Oh berarti ada Cempedi kan? Ya kalau Cempedi, mungkin Cempedi itu karena udah ada lagu ya. Mungkin kalau di Pice mungkin sudah susah untuk ditemukan. Sekarang sudah tidak ada lagi Iya, sebagainya Bu. iya. Nah, jadi kami itu yang sering dapat requestan tamu itu mereka pengen makan ikan cempedi itu Iya. kan karena dari lagu, mereka tahu Iya. dari lagu. Dan salah satunya itu mungkin dari Tebara Satu sendiri yang khususnya Desa Lintang ya. Berarti ada yang menu Cempedi di situ. Tapi kalau cempedi kan nggak ada musiman. Iya benar ada postingan. Tidak Tapi beberapa setiap yang saat. lalu ada postingan di Facebook tuh. Iya. Mahal weh. Lumayan. Oke, berarti mulai tercetusnya itu di tanggal 1 Januari kan? Iya. Di tahun 2018. 2018, berarti di bulan April baru Iya. tadi ya, bulan April ya? Ya itu udah selesai kami pembangunan. Iya, udah selesai pembangunan. Itu pembangunan nggak mungkin dong, nggak pakai modal, pasti nggak pakai modal, tapi dari Jadi- masyarakat. Wah, kami itu kan di situ dulu sebelum adanya Tebara Sawah tuh yang 12 pendiri ini berkumpul-kumpul tuh di situ kan ada siro ikan. Siro Oh, ikan, iya. alat tangkap ikan siro. Iya, iya. Jadi di situ ada 5 siro. Jadi kalau ketika musim ikan itu biasanya kami angkat tuh sampai dulu berapa hari tuh, berapa ton dapat ikan. Nah, jadi itulah modal-modal hasil dari tangkapan ikan itulah yang kami putar balikan untuk
bangun ini, bangun tempat rasau ini ya. Ya. Nah, aku lupa tahun berapa aku sempat ini kan, aku awalnya di Jakarta kan, tapi sekarang masih bolak-balik. Nah, waktu itu ke Geopark. Ya. Geopark tapi di Tanjung Pandan. Ya. Nah, sempat waktu itu belum diresmikan tuh. Tapi sudah dicetak buku tentang Geopark. Di situ tertulis kalau salah satu titik dari Geopark di Belitung ini itu tempat rasau. Ya. Jadi untuk Geopark itu kan Belitung ini ada kalau dulu 17 destinasi geosite ya. Jadi Geopark itu secara keseluruhan kan Geopark Belitung ini kan satu pulau ya. Iya, satu pulau. Nah, jadi ada kalau udah tahu kalau sekarang udah mungkin ada penambahan baru ya. Karena banyak ya. Mungkin nanti kita undang. Iya. Setelah kalian. Jadi kami kan dulu belum tahu apa pariwisata, belum tahu banyak lah tentang pariwisata ya. Iya, iya. Di tahun 2018 akhir apa 2019 awal ya, kita diajak dari BPG Geopark sendiri untuk MOU dengan mereka kan. Oh, oke. Ya, karena di Geopark itu sendiri kan ya secara kita tahu Geopark itu kan taman bumi. Ya. Dan isinya itu ya bebatu-batuan kan. Yes. Nah, Betul, jadi kata salah satu mungkin pendiri-pendiri itu kan di situ kan ada komunitasnya, ada budayanya. Nah, di Belitung ini yang apa ya, yang mengangkat budaya itu kan waktu itu hanya Tebarasau. Oke. Nah, itu. Oh iya. Makanya kami iya. diajak itu untuk MOU dengan mereka kan. Gitu. Makanya menjadi bagian itu ya. Iya. Oh, I see. Tapi kan menjadi bagian berarti pasti ada timbal baliknya lah, ada take and give. Ya Harusnya sih seperti itu. Iya dong. Harusnya seperti itu. Iya dong, masa yang take mulu nggak ada give ya kan? tapi itu nanti lah ya, kita nanti mungkin bisa undang teman-teman dari Geopark yang dari Belitung lah. Jadi biar bisa tahu kan ceritanya seperti apa. Tapi kita lebih penasaran dengan tempat rasau sih. Karena kalau misalnya di YouTube kita melihat, kalau aku secara pribadi kalau melihat di YouTube itu bagus, jembatannya tuh bagus, indah. Cuma beberapa hari yang lalu aku minta sama si Getris cuma kirimin videonya sekarang jembatannya, ternyata ambrus kak. Jadi kalau terkait dengan jembatan itu ya bukannya kami nggak mau renovasi segala macam. Tapi kami kan di tahun 2020 kalau nggak salah, ya 2021 apa lupa aku. Jadi jembatan itu kan udah pernah dianggarkan dari dinas pariwisata sendiri kan. Iya. Jadi kita waktu itu udah beli papan segala macam, kawan-kawan kan. Kita mau rehab, terus kata dinas jangan direhab dulu, karena sayang, karena jembatan kalian kan udah dianggarkan. Kemungkinan tahun ini jadi katanya kan, ya jadi makanya kami nggak mau merehab kan, jangan sampai kerjaan kita percuma. Yes, betul. Sayang juga dengan barang-barangnya kan, setelah kita pasang tahu itu dibongkar kan, ini kami biarkan. Terus setelah itu katanya batal, nggak ada kejelasan atau batal. Ya, datang kedua, itu katanya tahun depan jermaknya jadi. Terus udah pengukuran segala macam kan, udah lelang katanya di DPR segala macam. Tahu-tahu batal lagi. Makanya jadi seperti itu, hancur seperti itu. Bukannya kita nggak mau, tapi kan kalau udah roboh udah agak malas juga. Oh, karena dijanjikan itu ya, tapi ternyata batal, 2 kali batal. 2 kali batal. 2 kali batal ya? Ya. Tapi itu ada dijanjikan tidak? Katanya sih tahun ini, tapi kita nggak terlalu berharap lagi. Nanti batal lagi, zong, kena prank, jeng. Tapi kita belum tahu ya, mungkin nanti kita dapat jawabannya dari pariwisata. Iya. Nanti kita mungkin tim Incar bisa berkesempatan untuk bisa ini ya, mungkin bisa ya kelakar lah, berbincang-bincang ceritanya yang 2 kali batal ini. Iya. Seperti apa sih ceritanya, jangan sampai nanti simpang siur Iya. berikutnya, ya kan. Nah, tapi Bang Andi, ini menariknya, tahu nggak Bang Andi? Jadi saya itu ketemu sama mereka ini di warung kopi loh. Ya mereka ada cerita. Iya, di warung kopi. Ini baru kenal, tapi kalau sama dia sih kayak pernah kenal, cuma lupa ingat. Mungkin dia masih kecil dulu mungkin ya. Tapi sekarang dia udah gemoy. Dia udah gemoy sekarang. Jadi, nah, tapi yang menariknya mereka itu langsung antusias menceritakan tebak rasau. Mereka tuh langsung antusias. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya adalah, kok bisa pertama kali yang diceritakan itu tebak rasau? Getris boleh dijawab. Emang nggak ada misalnya, wah aku masih jomblo nih misalnya, kan? Atau aku rumahnya di sini nih misalnya, ini kok tiba-tiba langsung tebak rasau? Ada apa dengan tebak rasau?
Ya kalau saya pribadi memang untuk sekarang ini kan era digital kayak. Nah, jadi kami itu sempat ada pelatihan mengenai bagaimana sih cara promosi tempat wisata kalian. Kebetulan ketemu sama kakak. Iya. Sekarang udah punya link YouTube ya. Iya. Kalau kami kan masih awam nih kak. Iya. Bagaimana tuh cara? Makanya itu, awalnya tuh saya ngobrol sama kakak tuh kayak gimana gitu kak caranya bisa kita share gitu Iya, tempat iya. wisata kita seperti apa gitu dan Iya. mau kita bantu itu sebenarnya kan. Mm. Kebetulan kakak ini udah kalau aku anggap sih udah pro ya di situ ya. Waduh, padahal waktu itu aku bikin video cuma pakai handphone. Tapi handphonenya, mohon maaf nih berapa di situ. Saya salah teknik nih. Aduh ya ampun. Nah, iya ya bener ya waktu itu ya. Iya. Betul. Orang-orang lupa aja biar ada bahan pembicaraan. Nah, terus gemoy nih, gemoy. Tapi gemoy yang lucunya dia senyum-senyum. Tapi habis itu dia pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua tuh lebaran Idul Adha. Pura-pura nggak tahu, jangan lupa pura-pura amnesia gitu. Dia bilang lah sama aku. Hah? Gak ngomong kan? Nggak ngomong. Nah, cuma pergi sama Marta kan? Parah emang. Parah emang. Partanya yang ngomong kan. Iya. Nah, tapi dari kalian berdua, dari Getris sama Gemoy ini, waktu pertama kali gabung di tempat Rasau itu gimana ceritanya kok bisa langsung nyemplung? Awalnya sih aku tertarik di ini kak, di biota ikan. Kebetulan aku lumayan suka sama pelihara ikan. Oh, terima kasih. Iya, saya memang ikan. Iya. Bukan berarti kita dipelihara, enggak? Karena di tempat itu kan ada ini kak, ada ruang untuk akuarium untuk Oh, itu Pak. kita mengangkat objek ikan itu yang ada di sungai itu. Oh, Nanti kita lihat di akuarium itu. oke. Dan sebelumnya kemarin memang agak kurang terawat. Oh, tapi sekarang udah terawat. Ya lumayan. Mohon maaf Walaupun ya. kadang-kadang. Biasanya lumayan tuh biasanya agak-agak ini ya. Tapi udah mulai maksudnya on proses ya, on proses. Iya perawatan. proses. Pokoknya itu tertarik masuk ke tempat asal dan ternyata banyak yang kehidupan misalkan kearifan lokal tuh yang saya sendiri orang desa itu nggak tahu. Oh, iya. Pada saat ketemu sama ketua kami, Pak Nasidi cerita Mhm. bahwa kehidupan kita ini punya adat, di sungai ini kita punya adat. Saya nggak tahu, padahal saya orang situ. Oh, di sungai itu punya ada. Iya punya Iya, adat, punya aturan. aturan gitu. nggak sembarangan. Oh, takut di sana. Enggak terlalu ini juga. Jadi kita itu bisa damai gitu hidup dengan alam gitu, tidak ada masalah gitu, karena kita menjaga adat. Oh, oke, menarik. Mungkin nanti kita bisa ini ya, bisa Iya. kita di sana nanti sama teman-teman. Sambil saya tertarik sama ikan, akhirnya juga saya banyak pengalaman masuk ke situ gitu kan. Oh, I see. Berarti kalau di tempat Raso sekarang Getri sendiri tugasnya apa? Di akuarium tuh. Di akuarium itu ya? Iya. Oh, sama ikan itu lah ya? Ya, di samping kita juga yang lain juga yang bantu gitu kan, Banyak bantu. bantu yang lain. Ada nggak Baik, buah-buah? kadang-kadang kalau ada Buah-buahnya? tamu, ya pasti ada kan, Ada ya? karena itu memang habitat asli dia. Iya. Tapi Saya hai kita buaya sama kita itu nggak ini, Apa tuh? nggak ganggu karena kita nggak ganggu buaya juga nggak ganggu kita. Oh, tapi kalau cuma kedip-kedipan nggak masalah lah ya? Nggak apa-apa. Dikit-dikit ya. Takutnya kakak tertarik dong. Itu yang ngerinya tuh bahaya nanti. Ini kakak kesem-sem bahaya nih. Makanya bahaya kan. Nah kalau gemoy gimana gemoy? Gemoy di sana apa gemoy? Ini nanti pulang-pulang namanya terkenal sama gemoy. Pangemoy. Bang gemoy. Kalau aku tuh di sana cuman bantu-bantu gitu aja. Bantu apa misalnya? Cuci piring. Nah, Ah. disuruh kerjain ini ya ikut gitu kan. Jadi semuanya gitu ya Semuanya. menangkap ya. Menangkap. Jadi membantu. Masuk saya juga. Oh, enggak, maksudnya nggak ada bagian khusus Enggak, misalnya. enggak. Oh, I see. Tapi sebenarnya dari tempat Rasau sendiri ini ada berapa pengurusnya? Ada berapa orang Pengurus yang kelola ini? itu Yang bantu-bantu ada berapa orang? hari kan dari kemudian ada 34 orang. 34. Ya, secara tapi itu kan enggak kalau sekarang sih enggak terlalu belasan. 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 Itu Seiring digaji berjalan. berapa? Gaji secara nominal apa ya? Dikatakan gaji pokok tuh enggak ada. Terus? Jadi Berapa paling setelah ada kegiatan kan baru bagi hasil. Oh, iya 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 iya. Jadi kayak model IO gitu ya. Iya. Kalau ada acara, ada Ah, yang baru ada bagi hasil iya, gitu. hasil. Oh, iya iya iya. Dikit bagi dikit lah.
apa kalau ada gue bagi Iya. sama dia. Kalau Iya, ada, iya. ya lah. Biarlah berlalu. Iya, tapi ini ya kesan pertamanya. Jadi kita kan di gantung itu kan ada rasau. Iya. Terus ini ada tempat rasau. Pernah sempat rancu gak sih? Karena aku pribadi pun sempat rancu loh. Rasau, tempat rasau, bingung kan? Nyasar nih. Dipikir tadi itu bagian yang sama, tapi kan secara letak lokasi kan beda kan? Iya. Nah dari kalian sendiri sempat ada rancu kebingungan gak sih dengan namanya? Jadi kalau dulu kan di awal-awal itu udah diaskakan lama itu lama ya. Kita tuh menentukan Iya. apa nama tempat kita yang bagus nih kan. Hmm. Jadi itu Sungai Rasau. Jadi kawan-kawan pikir gimana kalau tempat Rasau gitu ya, kita namakan kan kata kawan-kawan kan. Terus ya di satu sisi kan tempat itu kan sendiri itu diartikan tanggul ya kalau di Belitung ini ya. Iya. Itu dan Rasau itu kan tumbuhan yang apa ya dominan di sungai itu kan. Iya. Nah, terus di benar ini karena kata kawan kan jadi dinamakan tempat Rasau itu kan ada apa ya fungsi juga sih di satu sisi Rasau itu kan berfungsi sebagai penahan air karena di daerah kami itu kan lumayan rapat Rasau. Iya. Jadi bayangkan sendiri kalau sungai sepanjang itu tanpa ada batang Rasau itu nok nahan air di kala musim hujan air nok belum sampai ke belum keluar dari PC hujan Iya. terus datang. Heeh. Nah, itu kan biasanya di daerah kami itu tinggi air, Iya. tapi di hilir itu Rendah. masih jauh rendah Iya. karena air yang di hilir udah turun ke muara kan, Heeh. air dari hulu baru datang Iya, karena iya. tertahan dari Rasau itu sendiri. Ya terbantu dari Rasau ini ya berarti Iya. ya. Oh, kalau dulu kan kalau nggak salah juga yang apa di jembatan Lintang tuh ada rumah kan di bawahnya itu kan rendah kan. Iya. Kalau air itu lagi kencang tuh banjir kalau sekarang dulu Iya. kan. 2017 ya. Iya kan. Banjir. Wah, Walaupun tidak dari 2017 ya dulu waktu air angkat-angkat itu nggak hampir nyampe kan. kalau ketinggian kan banjir kan. Kalau curah hujan tinggi, Nah, terus sampai sekarang kan ada papan peringatan juga kan bahwa tempat Iya. itu lokasi Rawan rawan banjir. rawan. Iya. Tapi kalau untuk sekarang tempat Rasau seperti apa pengembangannya Bang Andi? Atau Beatrice? Apa ya? Kalau dari segi pengembangan ya kami itu mengajak sih masyarakat yang punya apa ya, yang kreatif lah terutama ya, karena di situ kan kami mengangkat sematika kerajinan gitu kan. Iya. Kearifan lokal Kearifan juga. lokal. Iya. Jadi mengajak masyarakat ibu-ibu Mm-mm. untuk itu lebih kreatif lagi itu di desa sendiri. Iya. Dan kami itu salah satu Tebarasa itu kan salah satu wadahnya untuk masyarakat Desa Lintang untuk berkreasi. Iya. Nah tapi sejauh ini ya terus turut ini ya sampah ya lapisan masyarakat ibu-ibu kan ada Iya. PKK Iya. macam-macam kan ada kegiatan-kegiatan dari desa Iya. kayak gitu kan. Nah kalau misalnya si caleg-caleg gimana nih? Kalau Ya otomatis Iya. dong masa iya ada ya ini dari kan. satu sisi saya pasti ada ya. Ada ya. Ada Yang mungkin yang pengen merapat ke kita gitu. Iya. Tapi kan ya secara logika saja kita itu hanya komunitas kecil. Iya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan politik itu kita nggak. Oke, misalnya ada calon legislatif nih caleg, Iya. dia memang maju, Hmm. pengen ngasih dana lah, pengen bantu misalnya, boleh nggak? Kami di Tebarasa kalau untuk siapapun pengen membantu tanpa ada maksud, Iya. ya kami itu Nggak masalah. lakukan saja ya. Tidak Tapi masalah. kalau ada ini enggak. Tidak masalah kan berarti kan? Ya. Ya, siapa tahu nanti saya mau nyumbang. tapi judulnya maaf saya tidak caleg. Misalnya, kan saya tidak caleg, maaf nih. Langsung gitu. Enggak nih. Jadi kan Jangan pilih saya karena saya Karena tidak kami caleg. itu kan posisinya ya netral saja. Iya, Kita bukan. Tapi kalau mereka dari kalangan politik ingin menggunakan tempat kita untuk kegiatan-kegiatan mereka, ya kita nggak ada Kalau halangan. kegiatan nggak masalah, Nggak ya masalah. kan. Terus juga kan kadang-kadang gini, mungkin maksud mereka tuh bukan kampanye, tapi Iya. cuma mau menyumbang ya udahlah ada dana lebih nih dari dana kampanye misalnya dikasih, misalnya biar maju nih tempat Rasau misalnya. Mungkin kita sebagai awam mungkin oh ini pasti mau kampanye nih bisa langsung mikirnya jelek langsung mau kampanye. Ya, apa ya? Kami sendiri tidak terlalu gini juga ya, karena belum pernah juga sih sebenarnya. Belum pernah ya? Oke silakan monggo Tapi
silakan bapak-bapak ya. Bapak ibu-ibu dipersilakan. Ya ini kan salah satu bentuk dari ini ya partisipasi kan. Iya. Karena Tebet Rasau juga kalau Tebet Rasau ini ngetop lah ibarat katanya, ngetop disebut dari orang-orang di luar sana kan semuanya kena imbas loh. Belitung banyak yang datang, bandara banyak yang datang, ya kan? Bensin banyak yang beli, wah untuk ngantar-ngantar mereka nih kan saling-saling ini, saling-saling menguntungkan semuanya. Tidak ada Jadi satu pihak. kayak begini ya. Kami itu kan di Tebet Rasau pada intinya itu secara umumnya gitu, bukannya untuk mengajak orang untuk datang ramai-ramai untuk ke Iya. Tebet Rasau, bukan. Mm-mm. Tapi kami itu mengajak orang untuk datang ke Tebet Rasau itu pulangnya itu mendapatkan ilmu. Oke. Jadi kami itu apa ya? Kebanyakan tamu kami kita itu dari sekolah, Oke. mahasiswa-mahasiswa segala macam kan, dan peneliti-peneliti itu yang jadi. Berarti harapan kalian itu mendapatkan ilmu ya? Iya. Walaupun misalnya dalam sebulan 1 orang yang datang, Iya, nggak masalah. nggak masalah. Oh nggak masalah. Emang ilmu apa yang bisa didapat di sana? Banyak sih Pak, tentang kayak kita kan di tahun 2002 kemarin, aku, Pak Nasidi sama satu teman tuh diundang ke Jakarta, dan kita diundang dari Kedutaan Besar Ceko yang ada di Jakarta, dan kita MOU dengan mereka tentang pelestarian kura-kura. Iya. Jadi Tebet Rasau itu salah satu tempat pelestarian kura-kura. Oh berarti di Tebet Tujuh Rasau ini Bukit. ada tempat pelestarian kura-kura? Iya. Oke. Makanya kami dari Tebet Rasau itu kan menguatkan ke apa ya, yang punya kekuasaan lah Iya. untuk melegalkan tempat kita itu sungai, area wilayah sungainya itu. Kita punya plot, tapi kan secara secara administrasi kita belum ada emang itu hitam di atas putih di atas kertasnya. Sudah pernah diajukan? Udah, Udah. Tapi belum ya? belum. Oke. Makanya kalau tempatnya kita clear kan enak. Kalau Iya. karena di namanya wisata ada tempat pembangunannya, ada tempat pelestariannya, macam-macam kan. Jadi Iya. zona-zonanya itu kita kalau udah pemetaannya udah deal, udah clear, Iya. kan kita enak meletakkannya di mana. Iya. Gitu. Jadi sekarang itu kita di komunitas itu memperjuangkan itu legalitas. Kalau daratan kita oke, Udah oke ya. tapi wilayah sungainya itu Hmm. udah kita petakan, Iya. tapi belum ada dari yang punya kepentingan di situ. Oke, mungkin nanti setelahnya ada kabar baik ya, mudah-mudahan. Amin. Atau mungkin menunggu akhir tahun bang. Bisa, Nunggu biasa. 2 tahun biasanya kan, Bisa. baru mulai oh ini sudah diagendakan, baru nanti awal tahun mungkin. Kita masih Iya. positive thinking ya bang ya. Ya karena sekarang ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita sebagai orang awam melihat Belitung itu kan masuk kawasan Belitung Timur ya. Ya, Event juga udah kenceng kan. ya, Ya kan dong. udah. Ya, event juga Pasca udah COVID kenceng. ini udah lumayan. Nah, berarti aktivitas yang namanya di outdoor di luar itu semuanya sudah mulai. Iya. Artinya tidak ada alasan lagi. Tapi kita tidak tahu sih, mungkin ada alasan yang lain misalnya kan, Iya. bonus ya. Gemoy? Sepertinya beban berat sekali Gemoy. Beban. Apa tuh bebannya? Hah? Beban salah ini. Baru kali ini kita baru tanya punya beban. Punya bebannya apa? Beban berat sekali tapi nggak tahu apa. Bukan jauh Gemoy ini. Tapi Tapi masalah bebannya nggak tahu. Beban nggak tahu. karena bebannya yang nggak tahu itu ya. Iya. Tapi dari Gemoy sendiri, Gemoy ini kan aktivitasnya itu timah juga ya? Timah nggak sih? Timah. Timah juga. Itu bagi waktunya gimana Gemoy? Kan nggak 100% di tempat Rasau. Enggak lah. Kadang karena proyek lah. Jadi kalau proyek itu Rasau. Oh, seperti sekarang ya? Sekarang. Nah, seperti sekarang juga kalau nggak pernah lari dua-duanya langsung pergi ke Tanjung. Pergi. Bukan dong kok. Gatris sendiri, Gatris. Apa aktivitasnya memang cuma di sana? Enggak juga sama seperti Moy. Oh, jadi kalian berdua ini kelap-kelip ya kayak lampu. Iya. Cuman Iya. pagi. Tapi saya aja. punya kerjaan. Oh punya kerja loh, katanya kemarin bilang pengangguran. Iya, saya cuma nggak kerja sama orang. Oh, ya Sendiri ampun. kan. Sendiri. Oh kerja sendiri sih ya. Jadi nggak terikat gitu kan. Nggak Kapan terikat. nanti kalau ada kesempatan ya ke sana. Oh. Malahan saya yang paling jauh di antara dua ini. Oh iya, ini di. Saya di Langkang. Di Langkang. Langkang dekat buset dah. Daripada teman ini dekatnya dia. Saya hampir 8 kilo kalau. Ya Tuhan Langkang.
Mohon maaf nih, langkang lintang. Iya, Pak. Bensin 1 liter. Oh, kode nih Pak. Bensin 1 liter kode nih Pak. Enggak, tapi aku tentang enggak ini loh, Pak. Masalah itu enggak. Nggak ada hitung-hitungan lah. Enggak ada hitungan karena memang saya hobi bersama di ikan itu ya. Iya. Dan manfaatnya juga besar gitu. Hmm. Ada orang kampung tuh yang nggak tahu bahwa itu tuh asli ikan kita gitu. Dan ternyata kita teliti banyak yang kita sendiri nggak tahu juga. Oh. Makanya banyak peneliti dari luar yang tertarik Iya. untuk peneliti seperti udang itu bukan hanya satu, ada 3 spesies. Di Bahkan- di Lintang. Iya di Sungai Purba itu, di sungai Tebarasau itu. Oh, hidup belum gitu. Hidup. Mulai Udah. katrolnya kuat. Udah air tawar. Udah itu Oh, ada beberapa spesies. Oh. Banyak ikan-ikan yang mungkin untuk penghobi aquascape cocok. Iya. Iya. Pokoknya. Oke. Karena kita belum pernah jadi belum dapat bayangan. Ini memang nggak nyambung, biasanya ke situ dulu kan. Wawancara nih. Ini wawancara dulu baru ke situ gara-gara diancam ancaman 1. Jadi aku tadi jam berapa ya? Jam 12 lewat kayaknya. Memang belum Iya. sempat ngomong sama Andi. Serius? Iya, hari ini ngomong. Langsung lah. Kan kakak udah berapa hari? Kemarin. Jadi minta nomor Marta sama ini kan? Iya. Si Gemoy kan? Hilang. Tapi aku udah inisiatif. Marta ini mungkin nggak bisa. Iya. Daripada ini kita aja sama Bang Andi kan? Hmm. Tadi sempat ngerayu-rayu Bang Andi. Oh Sama iya. tadi lama kali. Lama ngerayu Bang Andi. Terus Soalnya kan Bang Andi ada kerjaan juga kan? oh, iya. Aku gak enak. Iya. Bang. Bang gimana Bang? Bisa nggak? Bang Andi belum kasih jawaban. Masih mikir-mikir. Oh iya. Ditungguin dong. Ditungguin. Terus. Katanya diraya sama si Gemoy. Ayo lah Pak, kita kesana Pak. Ini perdana loh, tempat teman Kak Dona nih kan. Iya. Ya udah, kebetulan dia mau kan. Heeh. Dan juga kita memang bawa sumber informasinya juga. Iya, dia tahu. mungkin nanti kalau saya tanya, misalnya kapan, misalnya mungkin kalian krik. Ya aku tuh bilang aku tahun 2020 kalau nggak salah. Baru berarti ya 2020. 2 tahun ya. Oh gitu. Baru akhirnya mau gara-gara kenapa Bang Andi? Akhirnya mau ke Tanjung Pandan, mau ke studio kan? Ya, Atau kata confirm. tasnya diambil diancam. Atau macam lebih parah dari zaman kakak kan. Apa Bang? jadi kan kata si Monika kan, gila kita berangkat katakan kita ada acara sana gitu kan. Kata aku ada kegiatan juga, saya sudah Iya, kan karena takut tak keburu kan, Iya, karena malam iya. kan dia acara juga kan. Jadi malam berangkat kita pergi sholat ini udah itu kita balik. Aduh mikir juga ini. Jadi oke lah kataku itu karena udah pergi katanya ke orang ini tidak pergi juga kan. Oh. Macam juga tadi. Zaman doang. Doakan tuh kakak lah, ngajak kan sayang kan ini kata gitu kan. Iya. Ya nyaman juga katakan. Heeh. Ya jadi pergi. Begitu emang ancamannya apa? Macam tadi lah. Kalau Bang Andi tapi kami tetap tidak pergi. Nah, itu biasa ancamannya. Nggak pergi, tapi dia yang paling bahaya loh Pak, kalau nggak ikut. Oh iya. Aduh kacau. Aduh. Jadi kita berempat ini penuh dengan ancaman. Ancaman. Baru ancaman gitu. Penuh dengan ancaman. Itu bayanglah diancam dulu deh. Tapi kita mengucapkan terima kasih Bang Andi, Gendris, Gemo juga ya. Habis ini kita langsung nanti ke tempat Prasma biar enak kan. Iya. Kita juga nanti memang ada schedule untuk sama Pak Dinas juga. Jadi maksudnya kan jadi ada bersambung kayak sinetron gitu loh. Bersambung jadi saling Kalau untuk berkaitan. mengetahui Tebarasau secara utuh lebih dalam lagi sih, memang datang ke Tebarasau, Iya. ketemu sama Pak Nasidi ketua kami kan. Iya, nanti bisa langsung Itu informasi terkait Tebarasau mungkin bisa utuh full dari di situ Iya. kan. Siapa tahu nanti pas kami datang ke situ langsung cering jembatannya ada. Amin. Oh, berarti masih lama dong berarti kita ke sana. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Kesenangan tamu tuh kadang-kadang mau dari luar-luar. Kami pernah mau tamu dari Prancis loh. Dia nginap di malam di Tebarasau. Udah ada yang pandai bahasa Inggris. Kami hanya. Mereka saja yang bisa bahasa Inggris, tapi tiga dari itu bahasa mereka bahasa Prancis. Mereka tuh lebih enak kata sebagian negara Prancis mempelajari bahasa Inggris kan. Mereka bisa mereka. Tidak ada yang ngerti sama sekali. Mereka nginap di Tebarasau, kami tidak ada yang nggak pandai bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Itu
itulah bahasa tubuh tuh. Bahasa tubuh. 5 malam dia berada di tempat. Tubuh. Itu siang malam mereka tuh salah satu peneliti ular. Oh, Banyak. banyak ular. Kadang-kadang peneliti yang banyak di tempat kita. Pak. Oh iya, tapi yang tempat dan suasana. Bayangkan saja enak. Kita seharian dari pagi sampai ke pagi lagi ke malam terus berjalannya. Mau orang yang enggak kita bisa bahasanya. Apa nih kau itu? Apa enggak? Bisa berkomunikasi. Mereka nak makan segala macam. Ini. Nak minum es jeruk gitu. Waduh, lucu. Lucu. Ada es jeruk lagi. Tapi ada guide tak? Enggak ada. Tapi mereka tahu dari mana tuh nggak terasa, kalau udah ada guide. Jadi kita ini kan memang di makanya menemukan IUCN asap Singapura itu di mereka Ada. kita itu kami itu bermitra sama mereka IUCN asap itu. Oh, jadi dari itu. Ya. Oh. Jadi kami itu untuk menguatkan Tebara Sawit sebagai zona pelestarian segala macam ada 5 negara yang malahan kami itu Zoom meeting setiap 2 minggu sekali ketua mereka. Oh iya. Ya, sama Jerman, Amerika, Ceko, Singapura, Prancis. Oh iya. Makanya ini kami bulan September ini Bali bos. pertengahan Bali, Bos. ada